wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MPI 1 Stambuk 2021, kelompok 10 Filsafat Pendidikan Islam. Di sini kami akan mendiskusikan materi yang berjudul Hakikat, Ganjaran atau Reward dalam Pendidikan Islam. Sebelum kami mendiskusikan materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Laila Salsabina Sitorus, NIM 0307212032. Di sebelah kanan saya, Kenalkan, nama saya Mustafa Siregar, NIM 0307211024. di sebelah kiri saya, Perkenalkan, nama saya Syakila Pradita, NIM 0307211009. baiklah langsung saja simak videonya. Mak, menurut kamu mengapa sih reward atau ganjaran itu penting di dalam pendidikan Islam? Ia sangat penting karena untuk merangsang motivasi belajar anak, terutama bagi orang yang malas dan lemah dalam proses pembelajaran. Untuk mendorong agar anak lebih meningkatkan diri lagi untuk hal-hal yang baik dan untuk menambah kegiatannya dan kegairahannya dalam belajar. Bagaimana hakikat ganjaran atau reward dalam pendidikan Islam? Nah, sama aku nih. Ya. Bagaimana hakikat ganjaran atau reward di dalam pendidikan Islam? Ya. Dalam perspektif Islam, dijelaskan bahwa reward adalah materi langsung dari Allah yang Dia juga menerapkan metode ini untuk mendidik manusia. Bisa dapat kita jumpai dalam Al-Quran dan hadis. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam ini terus dikembangkan dengan sedemikian rupa hingga menjadi model-model dalam metode belajar mengajar. Secara istilah, ganjaran atau reward adalah alat pendidikan yang dapat digunakan oleh pendidik atau guru untuk menumbuhkan atau mempertahankan atau meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik agar terlibat secara aktif dan sungguh-sungguh ke dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Seperti itu, Mustafa. Oh, Syakila, mengapa menurut kamu nih ya, mengapa dalam pemberian ganjaran atau reward itu harus diperhatikan dalam pertimbangan hadiah tersebut? Nah, kalau menurut aku, dalam pemberian ganjaran ataupun reward harus diperhatikan dalam pertimbangan memberikan hadiahnya. Karena dalam memberikan reward kepada seseorang, apalagi peserta didik, harus lebih sesuai dengan prestasi yang mereka capai. Lalu, hadiah tersebut harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut agar bisa menjadi motivasi dia untuk lebih giat dalam meraih prestasi. Mungkin itu menurut aku. Oke, baik. Tadi kan saya sudah mengatakan tentang pertimbangan dalam reward, dalam memberikan reward terhadap seseorang. Nah, menurut Mustafa, kalau kita memberikan reward kepada seseorang tapi orang tersebut tidak mau menerima rewardnya, itu bagaimana? Mau nggak mau dia harus menerima reward tersebut karena tidak boleh menolak pemberian seseorang. Oh, jadi kita tidak boleh ya menolak Ya. reward. Ya, mungkin seperti itu. Mengapa di dalam Islam ganjaran atau reward tidak hanya berupa hadiah saja? Karena dalam Islam itu kan tidak hanya berupa hadiah saja, tetapi melainkan pujian. Pujian itu bisa jadi bisa kita memeluk orang lain yang mendapat ganjaran itu, terus kita bisa menciumnya dengan penuh kasih sayang. Juga sudah termasuk reward kepada seseorang yang mempunyai prestasi. Jadi bukan hadiah saja. Berarti kalau misalnya pemberian reward itu tidak berupa barang saja. Ya, bisa juga pelukan, ciuman kasih sayang gitu, seperti itu. Dita, bagaimana perbedaan antara ganjaran atau reward itu dengan hukuman pendidikan dalam Islam? Nah, kalau sepengetahuan saya mengenai ganjaran reward dengan hukuman terhadap peserta didik gitu kan. Kalau ganjaran atau reward itu kan seperti seseorang guru memberikan hadiah yang bisa berupa apa saja terhadap siswanya yang berprestasi.
Sedangkan kalau misalnya hukuman itu efek jerah yang diberikan seorang guru terhadap siswanya yang melanggar peraturan yang ada di sekolah. Mungkin itu perbedaan antara keduanya. Oke Laila, tadi kita sudah membahas mengenai reward dan juga ada hukuman ya kan. Nah, terus di sini pembahasan tentang reward. Reward itu pasti mempunyai kelebihan ataupun kekurangan ya kan? Iya. Nah, jadi menurut kamu nih, di dalam reward apa sih kelebihannya itu? Kelebihan reward atau Iya. ganjaran dalam pendidikan Islam. Kita ambil saja beberapa kelebihan yang sangat menonjol. Satunya, yang pertama itu dalam pemberian ganjaran kepada peserta didik itu dapat berpengaruh kepada peserta didiknya untuk melakukan yang lebih positif dan bersikap progresif. Dia lagi akan melakukan hal-hal yang baik jika dia diberikan ganjaran. Terus dia juga akan menjadi pendorong bagi anak didik. Kelebihan memberikan ganjaran itu pendorong bagi anak-anak didik untuk mengikuti anak-anak didik yang lain yang mendapatkan ganjaran atau reward tersebut. Dia termotivasi baik dari tingkah lakunya, semangatnya, seperti itu. Nah, kita udah berbicara tentang kelebihannya nih. Bagaimana sih kekurangan dari ganjaran atau reward dalam pendidikan Islam itu? Nah, menurut saya nih, tadi kan sudah dijelaskan sama Laila mengenai kelebihan. Nah, kalau kekurangannya itu gini, kalau seseorang diberikan reward kepada gurunya, pasti kan ada tuh kalau misalnya dia berlebihan, seorang guru itu berlebihan memberikan hadiahnya. Maaf kata ya, itu kayak apa ya? Seorang siswa tersayang gitu, kayak terlalu dipilih kasihkan. Pasti ada tuh murid-murid yang lain merasa cemburu, Rasa iri, iya, merasa iri kepada murid, kepada gurunya yang memberikan reward terhadap murid itu, murid kesayangannya. Nah Kak, jadi maka tadi ada dibilang tidak boleh berlebihan dalam memberikan reward karena bisa mempengaruhi faktor yang membuat murid-murid lainnya menjadi iri. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Sekianlah yang dapat kami sampaikan tentang hakikat ganjaran atau reward dalam pendidikan Islam. Semoga teman-teman yang menonton video kami dapat memahami apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.